Anak-anakku, selamat pagi, siang, dan sore sekaligus malam ya. Jadi setelah UH pertama ini bisa kita lihat bahwa di sini ternyata ada 143 anak sudah menyerahkan, 48 belum. Nah, dari 143 yang serahkan itu sebenarnya ada 150 yang sudah mengerjakan. Tetapi berarti ada berapa? Ada 7 yang tidak menyerahkan. Kok tidak menyerahkan? Ya karena di bagian tugas tidak diserahkan. Jadi lain kali silakan bagian tugas itu setelah menyelesaikan kemudian nanti di bawah sini ada tombol serahkan. Baik, akan kita bahas, tapi sebelumnya karena tenggat waktunya sudah melewati batas, maka Bapak akan tutup ulangan harian pertama ini. Ya, sudah. Jadi sudah tidak menerima jawaban lagi. Dan sekarang kita bahas soalnya. Oke? Baik. Kemarin ada berapa soal? Sekitar 20 soal. Ya, sedikit 20 soal. Dan waktu pengerjaannya juga sangat lama, artinya kalian boleh buka dulu sebenarnya, terus dikerjakan dulu. Tidak harus dikerjakan saat itu juga, pikirkan yang benar-benar. Oke, baik. Kita bahas mulai dari mana? Nomor 1 ya. Nomor 1. Nia mengunjungi perpustakaan 3 hari sekali dan Nia mengunjungi perpustakaan masing-masing 4 hari dan 6 hari sekali. Jika 20 September mereka mengunjungi. Nah, ini soal seperti ini kan di SD sudah ya. Akan mengunjungi bersama-sama lagi tanggal berapa? Nah, kita hitung apanya berarti. Cari angka yang merupakan kelipatan 3, kelipatan 4, dan kelipatan 6 yang sama. Jadi artinya cari angka yang sama yaitu apa? KPK. 3, 4, 6 KPK-nya berapa? Berapa? 3, 4, 6. Ada KPK-nya yaitu 12 sebenarnya ya. Oke, 12. Jadi kalau KPK-nya 12, maka 20 September itu ditambah 12 hari, umur September kan cuma 30 hari. Oh, berarti ditambah 12 hari, maka menjadi jawabannya apa? Habis September 2 Oktober. Ya. Terus pernyataan yang benar dari kalimat berikut ini, yang benar yang mana? Oke, yang benar loh ya. Ini ada min 5 tambah 2. Oke, kalau min 5 tambah 2 di sini itu ya, min 5 tambah 2 itu berapa? Min 3 ya. Min 3. Bapak cari nih, min 3. Apakah kurang dari 1 tambah min 3? Berapa itu? Min 2. Benar enggak? Benar ya? Benar. Terus selanjutnya yang B. 4 kurangi 6 berapa? Min 2. Terus 3 kurangi 4. 3 kurangi 4 itu min 1. Apakah lebih dari ini? Oh, salah. Salah, ya kan? Kalau negatif kan makin banyak angkanya justru makin kecil. Nah, jadi jawabannya sebenarnya sudah A ya. Tapi kita cek, nggak apa-apa. Yuk, yang C. Min 2 tambah min 1 itu min 3. Apakah kurang dari 1 kurangi 5? 1 kurangi 5 itu min 4. Nah, ini salah ya. Terus ini, 4 tambah min 3. Berarti ini 1. Apakah lebih dari 4 tambah min 2? 2. Salah juga. Fix jawabannya apa? Jawabannya A. Oke, begitu. Paham ya? Lanjut ke nomor berikutnya. Nggak ada nomornya sih. Oke, suatu bus berangkat dari terminal berpenumpang 14. Ini kalau gini kan pakai logika biasa ya. Sesamanya di halte A,
pintu belakang turun 2, pintu depan. Nah, ini penjumlahan biasa ini, sejak SD sudah. Jadi kan gampang, 14 itu pertama. Terus turun 2, tapi naik 9. Terus turun 5. Turun 5, naik 10. Naik 10. Nah, ini berarti ada berapa penumpang ini? Kita hitung. Ada berapa? Ada 26. Ya, sedangkan kapasitasnya 50. Maka yang masih tersisa alias tidak ditempati berapa? Ya 50 kurangi 26 berapa? 24. Gampang sekali. Yuk, kita lanjutkan. Oke. Harga 1 kilo beras sama dengan setengah harga 1 kilogram. Dan keterangan berikutnya ini banyak ya, tapi kita fokus ke target dulu. Targetnya adalah 1 kilo beras. Oke, kita lanjutkan. Informasi ada 2, 1 dan 2. Nah, 1 kilogram gula sama dengan 3/4 dari, nah, jadi 1 gula, ini ya, Bapak tulis seperti itu sama dengan 3/4 telur. Artinya berapa? 3/4 dari 8.000. Kenapa kok 8.000? Di soal itu kan ada ini. Nah, berarti 3/4 kali 8.000 itu berapa? 8 bagi 4-nya 2 berarti 6.000. Itu 1 kilogram gula. Terus 1 kilogram beras sama dengan setengah harga gula. Jadi 1 beras itu sama dengan setengah gula. Setengah gula. Gulanya berapa? 6.000. Oh, berarti setengah kali 6.000. Setengah kali 6.000 berapa? 3.000. Berarti jawabannya apa? A. Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Pecahan berikut nilainya antara 1/5 dan 1/4 kecuali berarti yang bukan. Oh, kita lihat jawabannya semuanya penyebutnya 60 kecuali D ya. Tapi enggak apa-apa. Kita lihat ke 60 itu berarti kita juga nargetkan ini penyebutnya ke 60 dulu. 60. Berarti 60 itu kita bagi dengan 5. Dapat 12. Terus 60 kita bagi dengan 4. Dapatnya berapa? Dapatnya 15. Ya sudah, diantaranya berarti antara 12 dan 15 ini. Ada berapa? 13, 14. Kalau 11, posisinya kan di sebelah kiri sini. Berarti ini tidak diantara itu. Oh, sudah jawabannya ini. Bagaimana ngecek yang D? Nah, kalau ngecek yang D itu kita targetkan ke 40. Sudah jelas ya tadi jawabannya A ya. Kita ulangi untuk yang D. Jadi jawabannya sudah jelas A. Kalau 40 gimana? Berarti 40 kita targetkan 5 ke 40 itu kali berapa? Kali 8. 4 ke 40 kali berapa? 10. Berarti diantaranya berapa? 8 dan 10. Oh, ada angka 9. Berarti masih masuk. Ini masih benar. Gitu ya. Jadi jawabannya tetap yang A, yang tidak benar. Oke, kita lanjutkan. Untuk nomor selanjutnya. Ingat materi pembulatan. Ya, ingat materi pembulatan kita bahwa untuk bentuk baku dan pembulatan maka kita butuh sedikit trik ya. Gampangnya gini. Ini kan dengan 2 tempat desimal. Jadi bentuk baku itu selalu angka yang utama itu dijadikan paling depan. Jadi di sini angkanya 3. Komanya mundur berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti pasti 10 pangkat min 4. Jadi kalau enggak C ya, D. Jadi sekarang kita mendapatkan 3,8147. Mau pakai 2 tempat desimal, artinya apa? Nanti di sini. Ya, lihat angka sebelah sini.
4. 4 ya. Jadi di sini posisinya 4 itu akan membulat ke depan atau dibuang. Nah, jadi ada 2 teori sebenarnya ya, ada 2 teori. Untuk membuang atau membulat, maka dilihat angka setelahnya. Oh, angka 7. Berarti teori pertama karena di sini angka 7 itu membulat menjadi 5, itu ada yang bilang dia membulat ke depan, berarti menjadi 3,82. Tapi lihat, karena di sini tuh angkanya ganjil, angka 7 angka ganjil, maka ini dihilangkan, maka nanti jawabannya menjadi 3,81. Untuk saat ini ya, untuk soal ulangan ini Bapak mengambil jawabannya adalah 3,82. Jadi jawabannya D. Jika ada yang menjawab C, maka sebenarnya pakai teori yang kedua tadi tidak masalah. Oke? Itu ya. Selanjutnya, kita ke nomor berikutnya. Ibu Sita membeli 2 ekor ayam. 1 ekor beratnya 1/4 kilo dan lainnya 2/4/5 kilo. Berat ayam seluruhnya adalah titik-titik. Nah, ini kan sangat gampang. Artinya apa? Jelas 2 ekor ayam. Yang satu beratnya sudah ada, tinggal dijumlah saja kan? Oke, kita jumlah dulu. 1 ditambah 2 yang bulat ini 3, sudah dapat 3. Sekarang kita hitung yang pecahnya. 1/4 tambah 4/5. Berapa itu? Ke 20 ya, 20. 20 itu berarti ini dibagi 4 kali 1, 5. 20 bagi 5, 4 kali 4, 16. Berarti berapa? 21/20. Yang 20/20 dapatnya 1, tinggal 1/20. 1/20 itu berapa ini berarti? Yang satu gabung ya nanti ya. Yang satu ini gabung ke Yang satu ini gabung ke 3 tadi, menjadi 4. 4, berapa? Kita hitung 1/20. 1/20 itu cara cepatnya begini, 1/20 kita kalikan yang bawah menjadi 100. Berarti kan kali 5. Atas juga harus kali 5. Oh, 5/100 berarti 0,005. Jawabannya yang mana? Yang B. Oke? Selanjutnya, pakai ini sudah Bapak tulis sih, hitung pembagian dan perkalian, baru penyumulan dan pengurangan. Jadi cara penghitungannya adalah kita kelompokkan dulu, ya, terus ini. Nah, oke, 42 bagi 7 berapa ini? 6 ya, berarti kita tulis 14 ditambah 6. Dikurangi 12 kali min 3, min 36, betul? Dikurangi min, berarti menjadi plus 14 tambah 6 itu 20, ditambah 36. Berarti berapa? 56. Gampang sekali. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ini. Untuk yang ibu memiliki gula pasir dan menyisihkan untuk digunakan sendiri. Nah, sisanya dibagi tetangga. Gula yang dibagikan dimasukkan dalam kantong plastik masing-masing setengah kilo. Berapa banyak kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Nah, kan begitu pertanyaannya. Maka kita hitung dulu yang mau dibagi berapa toh? Maka cukup menghitung ini nanti dikurangi dengan yang disisihkan diri sendiri. Dikurang aja ya. Jadi cara cepatnya itu kita lihat pecahnya. Oh, pecahnya 5/6 sepertiga. Besar 5/6, bisa langsung kita kurangkan. Tapi kalau ini nggak bisa dikurangkan, maka maksudnya besar yang sepertiga misalnya, maka kita harus membuatnya jadi pecahan biasa. Tapi karena ini adalah lebih besar yang depan, maka langsung kita bulat kurangi bulat. 11 kurangi 2 berapa? 11 kurangi 2 itu 9. Tinggal ngitung pecahnya ya. 5/6 kurangi 1/3.
Yuk kita jadikan 6. Berarti 5 kurangi berapa? 2. 5 kurangi 2 itu 3. 3/6 itu setengah. Berarti yang mau dibagikan adalah 9,5 kilogram. Plastiknya masing-masing setengah kilogram. Oh, jadi ada berapa ini? Berapa plastik? Gampangnya gini, setiap 1 kilogram kan butuh 2 plastik karena yang masing-masingnya setengah. Berarti yang 9 ini kita kalikan 2. 18 yang setengah kilogram kan dapat 1 plastik. Maka ditambah 1, maka jawabannya 19. Cara selain itu tinggal dibagi. 9,5 dibagi dengan setengah. Caranya gimana? Peng walik. Ini kita jadikan pecahan biasa dulu. 9 kali 2, 18 tambah 1. 19/2 kali dibalik belakangnya. 2/1. Corek-corek 19/1. Selesai, sama jawabannya. Oke? Sebenarnya semuanya di SD sudah. Kita tinggal mengulangi lagi. Yuk, kita lanjutkan. Ibu memberikan dompet pada ini berisi uang. Kita nggak tahu uangnya berapa. Kemudian ini mencampurkan uangnya 7.500. Di toko ini membeli buku seharga 12.500. Kemudian selesai berbelanja, uang dalam dompet tinggal 32.000. Uang ibu mula-mula berapa? Nah, Bapak akan tunjukkan pakai aljabar. Jangan takut dengan aljabar. Ini cuman permisalan. Jadi misalkan uang ibu yang di dalam dompet itu kita nggak tahu. Kita sebut dengan X. Kemudian ini mencampurkan uangnya sebesar 7.500. 7.500 berarti ditambahkan, ya kan? Di toko Eni membeli buku seharga 12.500. Artinya kan buat beli dikurangi. Dikurangi 12.500. Nah, selesai berbelanja uang dalam dompet tinggal 32.000, berarti sisa 32.000. Nah, ini kita anggap ada ruas yang dipisahkan oleh sama dengan. Jadi, di situ ada yang namanya pemisah ruas. Kalau ruas kiri ditambah atau dikurang, maka ruas kanan juga ditambah. Jadi, kita mau menghilangkan angka ini pindah ke ruas kanan. Pindah ke ruas kanan. Kata lainnya begitu. Yang ditambah jadi dikurang, yang dikurang jadi ditambah. Jadi, X itu sama dengan apa? Ini. Pertama tambah 7.500 berarti menjadi dikurangi 7.500. Tapi di sini menjadi ditambah 12.500. Ditambah lagi 32.000. Nah, cukup dihitung itu. Ya, coba kalian hitung. Jadi 32.000 ya, 32.000 kemudian ditambah 12.500 dikurangi 7.500. Jadi nanti jawabannya adalah 37.000. Ya, selanjutnya bentuk sederhana. Nah, ini adalah pangkat. Pangkat itu sifatnya kalau ada perkalian maka pangkatnya ditambah. Kalau dibagi maka pangkatnya dikurang. Jadi ini nanti ditambah, yang ke sini dikurang. Gampang, tinggal ini hitung pangkatnya saja. Min 4 ditambah 9 dikurangi 8. Ya kan? Nah, ini aja kalau plus sama minus kan boleh dihitung belakang dulu. 9 kurang 8 itu kan berapa? 1 ya, berarti min 4 kurangi 1. Min 4 kurangi, ditambah. Min 4 tambah 1. Min 4 tambah 1 berapa? Min 3. Ya, ini jawabannya. Gampang sekali untuk sifat pangkat, yang penting dengan ingat. Akan berlaku di kelas 9 besok. Sekarang ini juga pakai sifat distributif. Coba perhatikan bahwa di sini ya ada angka yang sama. Nah, ini angka 18 sama. Di sini juga angka 45 sama. Kita hitung yang dulu, yang atas dulu ya. Yang atas dulu itu. Kita kurung dulu. Kita kurung. Kotor ya. Bapak ulangi. Kita kurung. Nah,
angka yang sama dikeluarkan. Angka yang sama dikeluarkan, maka kan 18 keluar. Ya, yang kurung pertama tinggal angka 117. Terus kurung kedua tinggal minus 17. Kalau dihitung, ini kan sama dengan 18 kali berapa ini? Kali 100. Itu yang atas. Sekarang yang bawah. Ada angka 45, berarti sama kita keluarkan. 45, di situ 32 kurangi 12. 32 kurangi 12 itu berapa? 20. 20. Ya, jadi tinggal ngitung 45 kali 20. Total jenderalnya, jadi tinggal ngitung begini, 18 kali 100 dibagi dengan 45 kali 20. Diringkas saja. Oke, 100 dibagi 20 itu dapatnya 5. 5 sama 45 diringkas jadi 1, ini 9. 18 dibagi 9 berapa? 2 dong jawabannya. Nah, bingung? Kapan-kapan kita bahas tentang sifat distributif yang sangat menarik. Kita lanjutkan. Sebuah tangki berisi minyak cukup untuk mengisi 65 botol besar dan 48 botol kecil. Jika botol besarnya 1,5 liter, botol kecilnya 3/5 liter, maka minyak dalam tangki berarti totalnya ya. Yaudah kita hitung aja. 65 kali 1,5. 1,5 itu kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 1 kali 2 tambah 1 berarti 3/2. Ya. Kemudian kita hitung. 65 kali 3 berapa? 65 kali 3 itu 180 ditambah ya 15, 195/2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua 48 kali 3/5. 48 kali 3/5. Oke, 48 kali 3. Berapa 48 kali 3? 144/5. Ya, tinggal dijumlahkan. Dijumlahkan, terus dijadikan pecahan campuran. Ya, kita hitung ya. 5 sama 2 itu targetnya ke 10. Berarti 10 bagi 2 itu 5. Berarti 195 kali 5. Itu 975. Ditambah dengan ini yang 10 bagi 5. 10 bagi 5 kan 2. 2 kali 2, 88. Jadi itu 975 ditambah 288 sama dengan 1263. Kemudian kita bagi dengan 10. Cukup dikasih koma. Ya, jawabannya 126,3. Oke. Masih seperti soal di SD, kita lihat bahwa di sini ada luas lahan, di mana 3/5 bagian ditanami pepaya, 1/6 cabai, sisanya kolam ikan. Yang ditanya luas kolam ikan, gampang ya. Jadi cara pertama dihitung dulu, pepayanya berapa, cabainya berapa, terus baru dikurangkan. Cara kedua, dipecah. Nanti 1 kurangi pecahan dari ini dan ini. Misalnya berapa gitu, 4/10 berapa, hasilnya berapa, terus kalikan dengan ini. Oke, Bapak akan memakai satu cara saja. Cari dulu pepayanya berapa? 3/5 kali 600. Nah, ini lebih gampang. 60 bagi 5 itu dapat 12. Berarti 12 kali 3, 3, 6. 360. Terus yang ini 1/6 bagian itu
1/6 bagian dari 600 berapa? Ya 600 bagi 6, 100. Itu yang cabai. Berarti dapatnya adalah yang kepakai adalah 460. Maka untuk kolam ikan tinggal dikurang 600 kurangi 460 berapa? 0,4. Ini sudah dipinjam ya, berarti 5 kurangi 4 140. Ya, itu jawabannya. Kita lanjutkan. Untuk acara ulang tahun ada kotak sedang, kotak besar. Di mana kotak kue dengan kotak sedang itu menjadi 12, terus yang besar menjadi 15. Masing-masing mendapat 3 potong. Artinya begini, kita hitung aja berapa potong yang terjadi. Yang pertama sedang 5 kali 12. Itu kan setiap kotak sedang dipotong jadi 12, dapatnya 60 potong. Terus yang satu kotak besar cuman 15. Ya sudah, kita jumlah potongannya berarti menjadi 75. Jika masing-masing dapat 3, nah ya sudah 75 bagi 3, 25. Gampang sekali. Lanjut. Dalam mengurutkan pecahan seperti ini, itu paling enak adalah merubah semuanya dalam satu format. Misalnya desimal semua, itu biasanya paling gampang. Artinya apa? 2/3. 2/3 itu kalau kita pecah dalam bentuk pecahan desimal menjadi 0,66. Terus panjang sekali kita bulatkan 0,667. Ya. Tapi dengan 67% ini, 67% itu berapa? Ya 0,67 pas. Berarti besar mana sebenarnya? Ya besar ini, besar 67 ya. Kan ini masih 66666 terus. Nah, selanjutnya di sini 0,83 sudah desimal. 67% tadi ini ya. Terus 5/8. 5/8 itu berapa sebenarnya? 5/8 itu adalah 0,625. Ya sudah, tinggal diurutkan. Mana yang paling kecil? Paling kecil jelas ini ya. Nih. Jadi antara B dan C 5/8. Kemudian apakah 67% dulu atau 2/3? Tadi kita sudah bahas. Kecil mana toh? Kecil mana? Ya yang jelas 0,666 itu berarti ini 2/3. Ya sudah, jawabannya yang C. Itu ya. Penjumlahan biasa di sini. Tetapi ada pengurangannya. Nah, maka dari itu kita hitung dulu yuk. Jadikan pecahan apa enaknya? Pecahan campuran semua ya. Pecahan biasa ya. Jadi gini, 13/4 itu kita rubah menjadi berapa? 13 kali 4 tambah 1. 13 kali 4 tambah 1. Yuk, 13 kali 4 berapa? 52 ya. 52 tambah 1. 53/4. Ditambah, yuk, ini 61 berarti ya. 61/6. Nanti dikurangi berapa? 45 tambah 2. 47/3. Cari KPK-nya. 463 berapa? 12. 12. Oke, berarti yang 53 ini berapa ini? 12 bagi 4, 3 kali 5, 3. Berarti 159. Tambah 12 bagi 6 kali 12 bagi 6 itu 2. 2 kali 6, 1. Berarti 61 kali 2. 122. Nanti dikurangi nih. 12 bagi 3 itu 4. 4 kali 4, 7. Berapa? 47 kali 4. 188. Yuk kita hitung yuk.
159 ditambah ditambah berapa itu? Tambah 122 dikurangi 188. Jadinya berapa? 93/12. Ya, yuk kita ringkas. 93/12 itu berapa? Dapatnya kan 7 ya. 7 itu 84. Kalau kali 12, 84 berarti sisanya adalah berapa? 9/12. Kemudian kita ringkas 9/12-nya dibagi 3 semua. 3 semua berarti 3/4. Gitu ya? Jawabannya B ya. Masih sama dengan soal dulu, soal SD ya. Ada perkalian pembagian. Sifatnya kalau pembagian itu dibalik. Jadi kita intinya merubah jadi pecahan biasa dulu aja. 8 ke 6. Ya, 8 kali 6 berapa? 48. 48 tambah 1, 49/6. Kali 5 kali 7, 35. 35 tambah 1, 36/7. Terus dibagi dengan 4 kali 5, 20. 21/5. Nanti ini pengwalik, kita hitung depan dulu. Oh, ini enak ini. 49 bagi 7 itu 7. 36 bagi 6 itu 6. Berarti ini nanti 42. 42 dikalikan dibalik. 5/21. 42 bagi 21 berapa? 2. 2 kali 5, 10. Selesai. Oke. Nah, sekarang dalam mengerjakan suatu tes terdapat aturan sebagai berikut. Ya, benar dapat 4, salah min 1, tidak menjawab 0. Nah, dari 25 soal, Andi menjawab 20 soal. 3 diantaranya salah, artinya kan di sini 17 benar. Ya kan? Berarti 17 kali 4, 17 kali 4 berapa? 40 tambah 28, berarti 68. Benar ya? Terus minus 3, kan salah. Berarti ini minus 3. Minus 3 berapa? 65. Yang salah yang 0 berapa yang tidak dijawab? Yang dijawab 5. 5 tidak diskor. Maka jawabannya tetap skornya berapa? 65. Kita lanjutkan. Nah, garis bilangan makin kiri makin kecil, ya, makin kanan makin besar. Artinya apa? Ya udah kita urutkan aja. Ini ada min 2, min 3, min 5. Otomatis ini berapa? Min 4. Terus ini min 2, 0. Berarti sini berapa? Min 1. Yuk, apakah A lebih dari min 3? A lebih dari min 3? Salah. Karena dia di sebelah kiri. Ya, apakah B lebih dari A? B lebih dari A. Benar, karena B di kanan. Min 3 kurang dari B? Min 3 kurang dari B. Benar. Nah, yang D, A kurang dari 1. A itu di sini, 1 kan di sini ya. Ya kan? A kurang dari 1. Benar juga. Nah, yang dicari adalah yang kecuali, berarti yang salah. Jawabannya yang A. Oke. Oh, udah selesai. Nah, kalau kalian menjawab kirim seperti ini, itu baru mengirim jawaban. Nilainya ada. Tetapi belum diserahkan, jadi tetap harus di bagian tugas diserahkan. Demikian pula jika kalian ketika mengerjakan soal kok seperti ini, muncul tawaran ini, artinya kalian harus login pakai akun sekolah. Begitu ya, Nak ya. Dah, jadi selesai pembahasan ulangan harian
pertama. Silahkan dipelajari lagi. Terima kasih.